Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama dengan saya di hari yang baru, di pagi yang baik. Tundukkan kepala, berdoa bersama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah kami Bapa di hari yang baru, bersyukur untuk kasih Bapa yang baru bagi kami. Kami siapkan hati untuk menerima taburan firman. Dan biarlah Engkau berbicara, mengajar, menegur, mengarahkan kami. Dan kami tahu dalam pengajaran firman ada berkat yang kami akan terima di hari yang baru ini. Terima kasih. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah dengan tema yaitu kesetiaan Tuhan, alasan untuk menguatkan hati. Kesetiaan Tuhan, alasan untuk menguatkan hati. Saudara sekalian, mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27. Saudara boleh membuka Alkitab saudara dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27. Adalah satu perikop yang menceritakan mengenai pelayanan Paulus ke Roma dalam rangka untuk menjalani pengadilannya di Roma, di mana Kaisar membawa dia untuk menjalani pengadilan di Roma, untuk kemudian Paulus akan menerima keputusan hukumnya di sana. Paulus naik banding. Saudara sekalian, mari memperhatikan Kisah Rasul pasal yang ke-27. Dalam perjalanan ke Roma, mereka menaiki sebuah kapal dan mereka berlayar ke Roma. Dalam perjalanan itu, saudara-saudara, sebenarnya Paulus sudah melihat adanya potensi masalah. Tetapi apa yang terjadi, perwira lebih mempercayai perkataan para kru daripada kapal tersebut, sehingga akhirnya pelayaran tetap diteruskan. Saya akan membaca sebuah ayat di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-13. Saudara boleh dengar saya baca. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusuri pantai Kreta. Ketika pelayaran itu dimulai, maka firman Allah berkata bahwa angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Semua baik, semua tenang. Sehingga mereka mengira bahwa mereka pasti akan dapat menyelesaikan pelayaran perjalanan mereka pada saat itu. Saudara sekalian, namun kemudian di dalam ayat yang ke-14 semua berubah dengan tiba-tiba. Dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-14, kalau saudara lihat, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Tiba-tiba cuaca berubah dan turunlah angin timur, badai turun atas mereka. Ada sebuah lagu yang berkata, musim selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Yesus, segala sesuatu dapat mudah berubah. Hidup manusia begitu lemah, begitu rentan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Siap atau tidak, perubahan yang baik, perubahan yang buruk, perubahan yang mungkin kita sudah dapat mengantisipasi untuk menghadapinya, maupun perubahan yang secara tiba-tiba mendadak. Saudara sekalian, semua bisa berubah. Sebagaimana pelayaran Paulus. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini. Kita kadang-kadang merasa nyaman, merasa tenang, tapi itu satu ketenangan yang palsu, yang semu. Ketika kita tenang karena kita punya banyak uang. Ketika kita tenang karena suami, istri, orang tua, anak kita sehat. Ketika kita tenang, ketika berjalan usaha, pekerjaan, profesi, toko, gudang, pabrik kita semua berjalan dengan baik, kita tenang. Itu ketenangan yang semu. Sebab semua di bawah kolong langit ini satu saat bisa berubah sewaktu-waktu tanpa izin maupun persetujuan saudara dan saya. Mari saudara, saya melihat di dalam ayat yang ke-15, ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja, membiarkan kapal kami terombang-ambing. Saudara-saudara, akhirnya para awak kapal, nahkoda dan semua anak buah kapal, mereka menyerah. Saudara-saudara, kata menyerah menunjukkan manusia sangat terbatas. Sekali lagi, Tuhan mau agar kita tidak bermegah atas kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita sungguh sangat membutuhkan Tuhan. Saudara sekalian, ketika mereka di dalam keadaan yang terombang-ambing, mereka berusaha mempertahankan hidup.
Mereka berada dalam situasi yang sangat menakutkan dan mengerikan. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Di dalam ayat yang ke-18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ketika hidup manusia terancam, maka tidak ada harta benda yang dapat menyelamatkan seorang pun juga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak dapat mengandalkan harta benda, kekuatan apapun yang kita miliki. Ada pada satu titik di mana semua itu tidak dapat menolong kita. Semua yang ada hanyalah sesuatu yang tidak berguna ketika kita dalam keadaan krisis. Saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tidak hanya sampai di situ, mereka membuang muatan kapal. Artinya semua benda berharga, apa sih yang selama ini kita punya, kita genggam, kita andalkan, yang membuat kita merasa nyaman, tapi itu semua bisa saja tiba-tiba hilang. Dan muatan kapal itu tidak dapat memberi keselamatan bagi mereka, sehingga mereka membuang muatan kapal itu. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-19, mari kita melihatnya. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Pada hari yang ketiga, mereka sudah tidak tahan lagi menghadapi gelombang badai yang begitu mengerikan, menakutkan, yang mengombang-ambingkan mereka. Yang pertama, mereka membuang semua muatan benda-benda berharga yang tidak dapat menolong mereka. Saudara sekalian, ada banyak orang hanya karena benda berharga, hanya karena pemilikan, mereka kehilangan keselamatan, mereka binasa. Dan yang kedua, mereka membuang semua alat-alat di kapal. Justru alat-alat di kapal adalah alat-alat yang dapat membantu keselamatan pelayaran sebuah kapal. Tapi saudara lihat, pada satu titik, semua fasilitas yang kita miliki akan terbatas, bahkan tidak dapat menolong kita. Mereka membuang semuanya. Kalau seandainya saudara ada di atas kapal itu, saya dan saudara ada dalam pelayaran itu, kira-kira bagaimana apa yang berkecamuk dalam pikiran dan benak kita? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi mari kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Dalam ayat yang ke-38. Saudara perhatikan, saya baca ayat yang ke-38. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Yang pertama, semua harta dibuang. Tidak ada yang dapat diandalkan. Yang kedua, mereka membuang semua fasilitas di kapal. Alat-alat penyelamat yang dapat menuntun mereka semua dibuang. Dan yang ketiga, mereka membuang bahan makanan. Saudara sekalian, perhatikan di sini. Jangan mengandalkan semua yang kita miliki. Tapi ada satu yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Sebagaimana tema kita tadi, kesetiaan Tuhan, alasan untuk kita menguatkan hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka putus harapan untuk selamat, tapi kita anak-anak Tuhan harus kuat di dalam menghadapi segala pergumulan masalah hidup kita. Di dalam ayat yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang tidak kelihatan, angin badai yang dahsyat terus-menerus menghantam kami, mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara perhatikan, semua orang di kapal putus harapan. Tetapi ada satu yang berbeda, yaitu Paulus. Paulus tidak putus asa. Paulus tidak putus asa, tidak patah semangat. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-22. Saya bacakan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Di dalam penderitaan yang sama, di kapal yang sama, dalam situasi yang sama, Paulus berkata, bertabah hatilah. Bertabah hatilah. Saudara sekalian, apa alasan untuk mereka bertabah hati? Lihat di dalam ayat yang ke-25. Kita akan terus melihat ayat ini, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Tuhan berkata kepada Paulus pada malam itu lewat seorang malaikat yang berdiri di samping Paulus, bahwa mereka semua akan selamat. Paulus berkata, bertabah hati, sebab aku percaya semua akan terjadi. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi
Percaya saja, kalau Tuhan berfirman, semua pasti jadi. Saudara, hidup bukan hanya dari roti saja. Semua bahan makanan di kapal itu dibuang. Saudara, hidup bukan karena segala fasilitas yang ada, yang kita miliki, harta kita. Bukan karena kepintaran manusia, bukan karena kecerdasan seorang dokter, bukan karena kecanggihan fasilitas medis, semua yang kita miliki dalam rumah kita. Bukan itu. Tetapi karena ada firman Tuhan yang sudah berjanji akan menopang saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara lihat di situ. Mereka kemudian menguatkan hati. Di dalam ayat yang ke-36, kuatlah hati semua orang itu. Saudara, pelajaran kita pada pagi hari ini, tabah, berjuang, dan berserah kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan memiliki hati yang takut dan khawatir, tapi terus tabah hati, berjuang saudara-saudara, dan berserah total sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-34, dikatakan bahwa, ayat yang ke-34, karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Rambut kepala pun Tuhan berkata, dia akan memelihara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa, begitu teliti dan mendetail pemeliharaan Allah atas kita. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-30, rambut kepala kita terhitung. Rambut kepala terhitung. Allah pun dapat menghitung kebutuhan hidup saudara dan keluarga saudara. Allah dapat menghitung kekuatan kesehatan sel-sel tubuh dalam tubuh saudara. Allah menghitung hari-hari hidup saudara. Saudara jangan khawatir. Kesetiaan Tuhan di tengah badai, Tuhan tetap setia. Musim berganti, tapi tahukah saudara, tidak ada seorang pun di atas kapal itu, saudara-saudara, 276 orang yang kemudian mati binasa. Sekalipun kapal mereka hancur, tapi mereka selamat. Tuhan izinkan kapal mereka hancur untuk menunjukkan bahwa kehidupan itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara jangan takut, kesetiaan Tuhan adalah alasan bagi kita untuk menguatkan hati. Genggam tangan suami, istri, orang tua, anakmu, keluargamu. Saling bergenggaman, berterima kasih untuk hidup ini. Maju terus, tabah, berjuang, berserah kepada Tuhan. Saudara pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman pada pagi ini. Kami kuat, kami ditolong oleh Tuhan. Oleh karena Engkau Allah yang setia. Yang lemah sudah terima kekuatan. Yang sakit menerima jamahan dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan. Yang dalam kekurangan menerima kelimpahan dari Bapa. Terima kasih. Hamba berdoa berkati gembala, berkati staf, berkati seluruh diaken, berkati seluruh aktivis pelayan jemaat. Dari yang terkecil sampai yang tertua, diberkati dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan karena bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati presiden kami, para menteri, para medis yang bekerja. Berkati kota, provinsi, bahkan negara kami dalam nama Yesus. Yang terbaik di hari ini akan kami alami karena Tuhan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa, jadilah kehendak-Mu sepanjang hari ini. Kami menerima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Tetap semangat. Amin.